Salam sehat anak-anak. Saat ini Bapak akan menjelaskan tentang KD6 mengenai atmosfer. Jadi materi di semester 2 kelas 10 Geografi. Atmosfer. Yang dimaksud dengan atmosfer yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi atau kumpulan gas-gas yang menyelimuti bumi. Kumpulan gas-gas yang menyelimuti bumi ini adalah nitrogen, oksigen, argon, karbon, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, ozon. Gas yang paling banyak di atmosfer itu yaitu berupa nitrogen dan oksigen. Nitrogen 78,08%, sedangkan oksigen 20,95%. Jadi ini yang paling dominan, gas-gas yang ada di lapisan atmosfer. Kemudian kita lanjut, lapisan atmosfer ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 lapisan. Jadi mulai dari atas permukaan bumi secara vertikal ke atas itu atmosfer itu memiliki 5 lapisan. Sekarang kita akan bahas dari lapisan yang pertama, yaitu lapisan troposfer. Ini. Nah, lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini yaitu lapisan yang paling bawah, ketebalan di atas khatulistiwa itu 19 km, di atas kutub 8 km. Jadi kira-kira rata-rata ketebalannya 11 km. Kemudian lapisan troposfer ini temperatur udaranya semakin naik, suhu udara itu turun 0,6 derajat Celcius, atau semakin naik, setiap naik 100 meter suhu turun 0,6 derajat Celcius. Nah, ini namanya gradien termal atau gradien termis. Setiap naik 100 meter suhu turun 0,6. Berarti kalau naik 200 meter suhu turun 1,2 derajat Celcius dan seterusnya. Nah, pada lapisan troposfer ini terdapat lapisan atau terjadi peristiwa gejala cuaca seperti awan, hujan, angin, petir, kabut dan sebagainya. Itu peristiwa-peristiwa ini namanya peristiwa cuaca, dan peristiwa ini terdapat pada lapisan troposfer. Itu. Nah, sebagian besar massa atmosfer terdapat pada lapisan ini. Seperti tadi gas-gas itu gas yang dominan itu terdapat di lapisan troposfer. Kemudian kita lanjut ke lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini berada di atas lapisan troposfer. Ketinggiannya 50 km. Tempat konsentrasi ozon. Jadi gas ozon, gas O3 ini terdapat pada lapisan stratosfer. Lapisan ozonosfer, ketebalannya 15 sampai 35 km. Nah, kemudian puncak lapisan ini dibatasi dengan lapisan namanya stratopause. Jadi batas atas daripada lapisan stratosfer. Kemudian kita lanjut ke lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ketinggiannya 50 sampai 85 km. Makin naik ke atas, pada lapisan ini temperatur turun. Tiap naik 1000 meter temperatur turun 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Nah, suhu yang paling rendah pada titik yang paling tinggi itu minus 90 derajat Celcius. Puncak lapisan ini disebut mesopause. Kemudian pada lapisan ini terdapat peristiwa terbakarnya batuan meteor. Jadi kalau pada malam hari kita lihat ada
semacam bintang berali, ada percikan api di atmosfer, itu peristiwa terbakarnya batuan meteor. Dan peristiwa itu terjadi pada lapisan mesosfer. Nah, di situ disebut meteorit atau meteoroid. Jadi peristiwa ini. Kemudian kita lanjut ke lapisan termosfer atau ionosfer. Ketinggiannya 85 sampai 500 km. Kemudian terdapat partikel ion atau memantulkan gelombang radio, suara, dan cahaya pada lapisan ini. Kemudian terdapat dinamika lapisan inversi, dinamakan lapisan inversi, yaitu tiap naik 100 meter suhu naik 1 derajat Celcius. Kemudian temperatur tinggi yaitu 90 sampai 500 derajat Celcius karena molekul oksigen mengabsorpsi atau menyerap energi surya. Kemudian di sini terdapat gejala optik, misalnya aurora. Nah, aurora australis pada posisi 65 derajat lintang selatan dan aurora borealis terdapat pada posisi 65 derajat lintang utara. Kemudian lapisan eksosfer. Lapisan ini di atas ketinggian 500 km. Gravitasi bumi pada lapisan ini sudah berkurang. Pengaruh angkasa luar sudah terasa. Molekul-molekul bergerak bebas karena gravitasi bumi ini sudah berkurang. Kemudian disebut lapisan geostasioner atau ruang antar planet. Jadi itu anak-anak penjelasan tentang lapisan-lapisan atmosfer. Saya kira cukup sekian. Video berikutnya Pak Guru akan menjelaskan pengertian cuaca dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya.